Kemarin, sidang lanjutan gugatan cerai Tamara Blesinski atas suaminya Teguh Rafli Pasha kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sekedar mengingatkan, sidang pertama telah dilangsungkan kurang lebih seminggu yang lalu, namun Rafli berhalangan hadir dikarenakan sakit. Meski belum pulih benar, pada sidang kedua kemarin Rafli hadir didampingi kuasa hukumnya. Sedangkan Tamara datang bersama Elsa Syarif SH, kuasa hukumnya. Kendati pada sidang pertama Tamara bersikukuh melanjutkan gugatan cerainya, sebaliknya dengan Rafli. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghostpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Ghostpot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Dan caranya pemirsa gampang sekali. Ikutilah semua berita untuk hari ini, kemudian jawablah pertanyaannya di penghujung acara nanti. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengetik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Ghostpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Apakah Tamara Blesinski dan Rafli mencapai kata damai dalam sidang kedua kemarin? Setelah meraih double platinum, Rosa diprediksi bakal jadi primadona baru di negeri jiran. Apakah maksud kepindahan Marissa Haque ke Komisi 4 DPR RI? Dua bersaudara, Donna Harun dan Sandy Harun, kembali berliut di atas catwalk. Tamara Geraldine dengan kumpulan cerpennya, Yuni Syara dengan album baru. Uniknya dalam peluncurannya mereka tampil bersama. Pemirsa, Tamara Blesinski dan Teguh Rafli akhirnya dipertemukan di sidang untuk pertama kalinya. Pada sidang sebelumnya, Rafli tidak hadir sehingga sidang terpaksa ditunda. Dan pastinya pemirsa, hakim memberikan nasihat kepada keduanya untuk berdamai. Namun apakah Tamara akan mendengarkan nasihat hakim atau tetap bersikeras ingin menceraikan Rafli? Pemirsa, temukanlah jawabannya tentunya hanya di Ghostpot. Sanggupkah ku Kemarin, sidang lanjutan gugatan cerai Tamara Blesinski atas suaminya Teguh Rafli Pasha kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sekedar mengingatkan, sidang pertama telah dilangsungkan kurang lebih seminggu yang lalu, namun Rafli berhalangan hadir dikarenakan sakit. Meski belum pulih benar, pada sidang kedua kemarin Rafli hadir didampingi kuasa hukumnya. Sedangkan Tamara datang bersama Elsa Syarif SH, kuasa hukumnya. Kendati pada sidang pertama Tamara bersikukuh melanjutkan gugatan cerainya, sebaliknya dengan Rafli. Ayah dari Tengku Rasya Islami Pasha ini berharap banyak agar rumah tangganya tidak jatuh dalam jurang perceraian. Mengenai hari ini, mungkin juga udah pada tahu bahwa masih proses dalam perdamaian untuk rukun gitu ya. Yang bagi saya sebisa mungkin saya akan terus berusaha, walaupun jalurnya pun harus melalui hukum atau apapun gitu ya. Saya akan coba terus berusaha yang terbaik. Dalam sidang kedua kemarin, majelis hakim masih memberikan kesempatan berdamai bagi Tamara dan Rafli, sesuai dengan komitmennya. Rafli beberapa kali mencoba menjajaki pertemuan dengan kuasa hukum Tamara, Elsa Syarif SH. Di sisi lain, kita tidak tahu tanggapan Tamara, karena seusai persidangan, ia lebih memilih bungkam. Kenapa saya terus berusaha gitu, selain saya memang mencintai Tamara gitu ya, juga mungkin latar belakang bagaimana kita ketemu, sama-sama minta yang baik gitu. Tapi seperjalannya waktu, mungkin karena kita masih sama-sama muda gitu ya, ya pastilah banyak kekurangan. Intinya semua saya coba gitu ya, sampai yang waktu mungkin terakhir kita ketemu, ada rencana ketemu sama Mbak Elsa pun kita juga udah ketemu untuk bagaimana pertemuan itu untuk rukun, dan saya pun juga nggak membahas kesalahan atau kebenarannya atau apa, pokoknya saya udah mengerti apa yang diharapkan. Mungkin ada yang mengatakan menggunakan rahasia atau apa, enggak. Itu saya rasa semua keluarga kalau udah punya anak
tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak, apa yang membuat anak itu bisa ke depan itu lebih baik, ya kita akan prioritaskan kan gitu ya. Apakah usaha Rafli nantinya akan ditanggapi Tamara? Hal itu tentunya diserahkan pada kompromi mereka berdua. Rencananya sidang lanjutan akan digelar 2 minggu lagi. Meski tidak bergeming pada keputusannya, namun sejatinya kita tidak tahu apa isi hati Tamara saat ini. Saya yakin kalau niat kita baik, apa yang kita pilih itu baik, mudah-mudahan dibukain jalan gitu. Hasilnya pun insya Allah pun yang baik, yang mudah-mudahan seperti yang saya usahakan dan saya cita-citakan gitu ya. Untuk kedepannya saya terus saya hadapi gitu ya, yang insya Allah sewaktu-waktu bisa terbuka hati, terbuka jalan gitu ya, baik Tamara maupun pihak-pihak yang terkait. Orang lain bisa memberikan nasihat saja, namun keputusan terakhir tetap berada di tangan orang yang bersangkutan. Pemirsa, penyanyi bertubuh mungil Rosa ternyata mempunyai prestasi yang sangat besar. Album yang berjudul Kembali ternyata berhasil terjual lebih dari 300.000 kopi. Dan album tersebut laku tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke Malaysia. Sementara itu pemirsa, Marissa Haque kabarnya akan melompat dari Komisi 8 DPR RI ke Komisi 4. Apakah Marissa sudah lelah memperjuangkan hak-hak kaum perempuan? Kita akan segera mengetahuinya setelah kita mempersilahkan Rosa untuk memamerkan album yang berhasil mendapatkan penghargaan double platinum tersebut. Pemirsa, inilah Gospot. Rosa, wanita bertubuh imut tapi bersuara emas. Kemarin malam istri drummer Padi ini dianugerahi double platinum oleh perusahaan rekamannya karena album Kembali yang dirilisnya sejak tanggal 15 Desember 2004 telah laris terjual lebih dari 300.000 kopi. Prestasi gemilang yang cukup menakjubkan di tengah ironi atas menjamurnya pembajakan. Alhamdulillah sih, percaya nggak percaya gitu. Di tengah soalnya lagi banyak pembajakan dan saya berharap mudah-mudahan pemerintah juga lebih aware terhadap bukan hanya kondisi sosial tapi juga secara industri. Pastinya bajakan itu kan merugikan banyak pihak dan pastinya juga harusnya merugikan negara. Angka penjualan sebanyak 300.000 kopi itu tak hanya didapat dari penggemar tanah air saja. Rosa yang baru saja melakukan promo album ke negeri jiran, rupanya juga telah berhasil mencuri hati para penggemarnya di Malaysia. Kira-kira apakah ada sesuatu yang luar biasa dalam albumnya? Saya nggak tahu sih karena kita nggak pernah bisa nebak sebetulnya ya kesukaan orang banyak tuh apa. Cuman kita berusaha mendengarkan apa yang mereka suka gitu. Jadi ketika lagu pertama Aku Bukan Untukmu penjualan di atas 150.000 dan ketika kita keluar single kedua ya yang Pudar itu justru tambah lebih baik lagi. Justru kalau di Malaysia dibalik, jadi single pertama itu Pudar, baru sekarang mereka memutarkan Aku Bukan Untukmu. Mereka senang dengan album Kembali karena kebanyakan pers yang waktu itu datang mereka nyanyiin hampir seluruh lagu. Iya. Mereka tuh senang lagu-lagu Indonesia mungkin. Gelimang prestasi sudah digenggam Ocha, tapi sayang rumah Yoyo dan Ocha tak kunjung diramaikan oleh tangis bayi. Pernikahan yang sudah mereka jalani lebih dari setahun hingga kini belum dikaruniai momongan. Periksa udah, yang penting dua-duanya sehat. Enggak sih kalau usaha yang maksudnya ke dokter gitu sih enggak. Cuman kalau ke dokter mungkin enggak, cuman ya usaha usaha pribadi. Mungkin 30 lah, umur 30, mudah-mudahan sebelum umur 30 bisa memiliki momongan, mudah-mudahan. Setelah setahun berkiprah di Komisi 8 DPR RI yang membidangi agama, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan, Marissa Haque akan melompat ke Komisi 4. Komisi 4 adalah komisi yang membidangi pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan, dan pangan. Saat berada di Komisi 8, Marissa gencar menyuarakan tentang pemberdayaan kaum perempuan Indonesia.
Apakah Marissa bisa melakukan hal yang sama jika sudah berada di Komisi 4? Kenapa Komisi 4? Karena S3 aku kan di IPB Bogor gitu loh. Walaupun itu hukum dan manajemen lingkungan hidup, tapi ada juga perempuan petani yang aku rencana akan kembangkan. Mau bertahan juga boleh, cuman aku mau milih pindah, tantangannya baru gitu loh Mbak. Dan manfaatnya buat perempuan juga jelas. Karena ini kan kebijakan, ini kan program kan aku menyuluh, ngajar.